Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga dapat hari ini saya dapat menjelaskan materi baru, yaitu tentang seminar sumber daya manusia. Nah, di sini langsung aja kepada materinya. Di sini saya yang pertama akan membahas tentang globalisasi manajemen sumber daya manusia. Dalam globalisasi manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah proses pengelolaan tenaga kerja dalam lingkup internasional yang meliputi perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, dan kompensasi karyawan dari berbagai negara. Apa sih ciri globalisasi manajemen sumber daya manusia itu sendiri? Cirinya yaitu yang pertama, tenaga kerja multinasional, rekrutmen dan seleksi berskala global, pelatihan lintas budaya, manajemen ekspatriat, sistem kompensasi internasional, ada juga penyesuaian dengan hukum ketenaga kerjaan setempat, ada penggunaan teknologi global, dan yang terakhir standarisasi dan adaptasi kebijakan sumber daya manusia. Tantangan dalam globalisasi manajemen SDM itu memiliki beberapa. Yang pertama, perbedaan budaya, perbedaan hukum ketenaga kerjaan, hambatan bahasa, pengolahan ekspatriat, perbedaan sistem kompensasi, persaingan global tenaga kerja, ada juga perkembangan teknologi yang cepat, dan isu etika dan tanggung jawab nasional. Contoh-contoh dalam penerapan globalisasi MSDM itu sendiri itu ada Toyota, Google, atau juga Unilever. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengertian MSDM. Menurut para ahli, MSDM itu sendiri yaitu merupakan bagian dari ilmu manajemen yang mempelajari bagaimana organisasi dapat mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Namun para ahli memiliki pandangan yang berbeda dan saling melengkapi mengenai konsep MSDM sendiri. Yang pertama, Hasibuan yang menjelaskan tentang manajemen SDM sebagai ilmu dan seni dalam mengatur hubungan kerja. Yang kedua, ada juga Mangkunegara yang melibatkan sebagai proses manajemen yang mencakup seluruh siklus karyawan. Yang terakhir ada Sutrisno yang menjelaskan keseimbangan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia itu sendiri? Yaitu tujuan utamanya yaitu manajemen SDM adalah
memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, berada pada posisi yang tepat, pada waktu yang tepat, serta memiliki kompetensi yang sesuai. Di sini juga terdapat tantangan-tantangan MSDM dalam organisasi. Tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia itu di Indonesia saat ini, yaitu yang pertama, transformasi digital dan otomasi. Yang kedua, kesenjangan kompetensi, skill gap atau kesenjangan kompetensi, skill gap. Ada juga manajemen generasi Gen Z dan milenial. Ada juga turnover karyawan yang tinggi, kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Yang terakhir, keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Selanjutnya yaitu materi tentang orientasi dan staffing dalam karyawan. Staffing itu adalah salah satu fungsi yang memiliki kesamaan dengan organisasi, akan tetapi staffing lebih berfokus pada kegiatan penyesuaian karyawan serta seluruh sumber daya perusahaan di posisi yang paling sesuai dengan bidang keahliannya. Staffing itu sendiri memiliki tujuan, yaitu memotivasi karyawan agar mau memberikan hasil kerja yang maksimal bagi perusahaan. Agar juga meningkatkan kesejahteraan karyawan secara jasmani dan rohani, dan yang terakhir mengelola karyawan berdasarkan asas keadilan, perhatian, dan transparansi. Fungsi-fungsi staffingnya itu perencanaan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Terus setiap bidang atau aspek pasti membutuhkan tenaga kerja tenaga MSDM yang kompeten, pelatihan dan pengembangan, serta evaluasi karyawan. Nah, apa sih itu orientasi? Nah, orientasi karyawan adalah proses pengenalan di mata karyawan baru, berkenalan atau dibiasakan dengan budaya, peran mereka dalam organisasi, proses tanggung jawab, dan latar belakang organisasi. Ada poin-poin penting dalam orientasi karyawan, yaitu gambaran umum perusahaan, peran dan tanggung jawab pekerjaan, kebijakan dan prosedur tempat kerja. Yang terakhir ada budaya dan harapan organisasi. Ada juga contoh bentuk program orientasi itu sendiri, yaitu sesi sambutan, tur kantor, pengenalan struktur organisasi, simulasi proyek mini, sesi budaya dan etika kerja, pengenalan benefit karyawan, sesi refleksi dan tanya jawab. Nah,
Mode selanjutnya yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Penyebab terjadinya lowongan jabatan yaitu karyawan dipindahkan, berhenti kemauan sendiri, berhenti keputusan perusahaan, pensiun, meninggal dunia, perasaan usaha, dan penyesuaian organisasi. Ada juga tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen itu mendapatkan calon karyawan yang dibutuhkan, memperoleh calon karyawan berkualitas tinggi, menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat, serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara efisien dan efektif. Metode dalam rekrutmen itu ada dua, ada metode tertutup dan juga ada metode terbuka. Dalam alternatif lain rekrutmen itu ada overtime, ada subcontracting, dan for employers dan employees leasing, ada outsourcing. Ada juga seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Mengapa seleksi itu penting? Yaitu untuk kinerja manajer bergantung pada kinerja bawahan. Biaya rekrutmen yang dikeluarkan tidak sedikit. Ada juga implikasi hukum dari pelaksanaan seleksi yang serampangan. Kriteria dalam seleksi itu ada 4. Ada pendidikan, pengalaman kerja, kondisi fisik, dan kepribadian. Teknik seleksi ada interview, tes bidang pekerjaan, biodata, serta grafologi. Tujuan seleksi itu apa? Tujuannya yaitu karyawan yang memiliki potensi, karyawan yang disiplin dan jujur, karyawan yang sesuai tugas, karyawan yang tampil, karyawan yang kreatif dan dinamis, serta mudah dikembangkan di masa depan. Dalam pelatihan MSDM adalah proses pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih efektif. Contoh program pelatihan yaitu pelatihan teknologi, pelatihan pelayanan pelanggan, dan keselamatan kerja. Ada juga pengembangan MSDM. Pengembangan itu sendiri yaitu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan untuk persiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Contoh program pengembangannya itu ada pendidikan lanjutan, leadership training, dan rotasi jabatan. Apa saja sih manfaatnya? Manfaatnya itu juga ada bagi perusahaan. Ada 3, ada meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan,
dalam pekerjaan. Bagi karyawannya yaitu meningkatkan kemampuan memberikan barang karya dan meningkatkan rasa percaya diri. Dilanjut materi yang selanjutnya yaitu penghargaan karyawan, perencanaan karya, kompensasi. Dalam penghargaan itu sendiri merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan atas kontribusi dalam dan kinerja yang telah dilakukan. Tujuannya untuk pemberian untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dapat memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan. Jenis-jenis penghargaan karyawan itu sendiri ada penghargaan finansial, ada non finansial, dan penghargaan intensif dan ekstensif. Dilanjut ke pengertian perencanaan karya. Perencanaan karya itu suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk menentukan tujuan karya di masa depan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Tahapan perencanaan karya itu penilaian diri, penentuan tujuan karya, identifikasi peluang karya, pengembangan karya, pengembangan diri, implementasi rencana karya, serta evaluasi dan penyesuaian. Dalam pengertian kompensasi itu sendiri itu salah satu elemen yang penting dalam manajemen SDM yang berkaitan dengan pemberian imbalan kepada karyawan yang telah diberikan kepada organisasi. Tujuan dan fungsi utamanya yaitu untuk memberikan balas jasa yang adil dan layak kepada karyawan, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, menaik tenaga kerja yang berkualitas, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi. Ada juga jenis-jenis dalam kompensasi, yaitu kompensasi finansial, terus kompensasi non finansial. Kompensasi itu dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial serta kompensasi non finansial. Materi selanjutnya yaitu pengertian hubungan kerja. Pengertian hubungan kerja adalah merupakan hubungan yang timbul dalam kerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Mengapa pemulihan hubungan kerja itu penting? Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, meningkatkan loyalitas karyawan, mendukung pencapaian tujuan perusahaan, serta memenuhi aspek hukum dan ketenaga kerjaan. Tujuan hubungan tenaga kerja itu untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, serta mengefektifkan pengadaan karyawan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kerja, yaitu komunikasi, keadilan, kepemimpinan,
serta lingkungan kerja. Apa saja sih program pelayanan karyawan itu? Yaitu bantuan untuk kesejahteraan karyawan, penyelenggaraan rekreasi, olahraga, serta program, serta pemberian fasilitas lain bagi karyawan. Motivasi kerja. Dalam motivasi kerja yaitu suatu proses yang dimulai adanya kekurangan psikologi atau kemampuan yang menimbulkan suatu dorongan dengan maksud mencapai tujuan yang intensif. Kepuasan tenaga kerja itu sendiri yaitu suatu ungkapan emosional yang bersifat positif yang menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu kondisi kerja, peraturan, kompensasi, efisiensi tenaga kerja, peluang promosi, serta rekan kerja atau partner kerja. Dalam aspek kepuasan tenaga kerja itu, aspek kepuasan kerja itu sendiri yaitu kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, serta kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.